Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febian Garis Setiawan, NIM 220523603627. Saya mahasiswa dari Matkul Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu yaitu Ibu Waude Yunia Silvia Riza. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila untuk untuk mereview buku bertemakan Pancasila. Pada video ini saya mereview buku dengan judul Revolusi Pancasila karya Yudi Latif. Ringkasan isi buku Revolusi Pancasila karya Yudi Latif ini mengajak para pembaca untuk merenungkan kembali peran Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan modern. Penulis menekankan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai alat pemersatu, tapi juga harus menjadi panduan praktis dalam mewujudkan kehidupan berbangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Konsep penting mengenai Pancasila. Revolusi yang pertama yaitu revolusi mental. Penulis menekankan perlunya perubahan mendasar dalam pola pikir dan karakter bangsa untuk mengatasi krisis moral dan etika. Yang kedua ada revolusi politik. Revolusi politik merupakan perubahan sistem politik yang lebih demokratis dan berkeadilan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan lebih efektif. Lalu revolusi ekonomi, yaitu transformasi ekonomi yang berkeadilan sosial untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu relevansi isi buku ini dengan kehidupan bernegara dan tantangan di zaman modern. Buku ini relevan dalam konteks modern karena menawarkan solusi terhadap berbagai masalah bangsa seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan krisis identitas. Dengan mengusulkan revolusi Pancasila, penulis berharap dapat membangkitkan kembali semangat nasionalisme dan memperkuat jati diri bangsa dalam menghadapi globalisasi dan perubahan zaman. Buku ini memiliki beberapa kelebihan. Antara lain, yang pertama, analisis mendalam. Penulis memberikan analisis yang komprehensif mengenai kondisi bangsa dan menawarkan solusi berbasis nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, buku ini memiliki gaya penulisan yang menarik, yang membuat pembaca mudah memahami konsep-konsep yang disampaikan. Yang ketiga, buku ini memiliki relevansi dengan tantangan zaman modern ini. Penulis mengaitkan konsep Pancasila dengan tantangan globalisasi, kapitalisme, krisis identitas nasional, dan ketimpangan sosial yang membuatnya tetap relevan dalam konteks masa kini. Lalu untuk poin terakhir, buku ini menawarkan perspektif baru tentang Pancasila. Buku ini tidak hanya mengulang konsep-konsep lama, tetapi juga menawarkan gagasan revolusi Pancasila yang menekankan perlunya perubahan fundamental dalam pola pikir dan kebijakan nasional. Lalu untuk kekurangan buku, ada 3 poin kekurangan buku. Yang pertama, pendekatan buku ini terlalu filosofis. Buku ini banyak menggunakan pendekatan filosofis dan konseptual yang mendalam, sehingga mungkin terasa terlalu berat bagi pembaca yang awam yang ingin memahami Pancasila dengan cara yang lebih praktis. Yang kedua, buku ini memiliki bahasa yang terlalu kompleks. Beberapa bagian buku menggunakan bahasa yang cukup akademis sehingga bisa jadi tantangan bagi pembaca yang tidak biasa dengan istilah-istilah filosofis atau politik. Lalu yang ketiga, buku ini terlalu fokus pada kritik dan kurang memberikan solusi. Buku ini sangat-sangat kuat dalam mengkritik kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia pada saat ini. Tetapi beberapa pembaca merasa
solusi yang ditawarkan masih kurang konkret atau tidak cukup relevan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Meskipun memiliki analisis yang mendalam dan kaya perspektif, buku ini mungkin lebih cocok bagi pembaca yang akademis atau pegiat sosial politik dibandingkan masyarakat umum yang mencari panduan praktis dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Untuk memahami implementasi yang lebih konkret, pembaca mungkin perlu mencari referensi tambahan secara mandiri. Terakhir, kesimpulannya, buku Revolusi Pancasila karya Yudi Latif ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana Pancasila dapat diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menekankan konsep revolusi mental, politik, dan ekonomi, buku ini menawarkan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan krisis identitas nasional. Buku ini layak dibaca terutama bagi mereka yang ingin memahami Pancasila tidak hanya sebagai konsep historis, tetapi juga sebagai ideologi yang harus terus berkembang dalam menjawab tantangan zaman. Namun, bagi pembaca yang mencari panduan praktis dalam mengimplementasikan konsep revolusi Pancasila, mungkin diperlukan sumber tambahan yang lebih aplikatif. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.